seminggu pisan ganti. Iku ya sisa wake gitu. Apa maneh Alphard bekas 200 jutaan tambah sisa wake. Eman-eman. Terus masih ada keinginan yang belum tercukupi. Apalagi ya? Ya sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan. Wes umume ngono. Terus ada yang sebenarnya masih terus bertentangan tapi gak iso nolak. Apa? Ya tahu itu bertentangan tapi gak iso nolak. Kalau di lembaga kedinasan itu biasanya gak iso nolak karepe atasan. Gak iso nolak. Jadi lah semua itu ketika kita sudah tersandra, jadi wis kadung dipelihara itu akhirnya akan tersandra. Tersandra itu wah di apa-apano wis manut gitu. Jadi khawatir kalau keburukannya diketahui orang, maka itu sudah tersandra. Itu wis di apa-apane manut. Nyun sewu. Di pemerintahan Pak Jokowi itu pimpinan partai terus anggota DPR itu wis dijulek-julekno wis gak wani nolak. Membuat undang-undang yang bertentangan wis gak wani nolak. Karena yang sudah tersandra maksudnya, yang enggak tersandra mungkin berani. Pimpinan-pimpinan partai dijak wis dijulek-julekno wis gak wani nolak gitu. Karena apa? Sudah tersandra, wis kadung dipelihara terus gitu. Akhirnya numpuk. Begitu mulai titik KPK celuk itu. Barang diceluk di total ada kerugian 8 triliun. Loh kok lagi ero gitu. Gitu. Dan lain sebagainya. Ini contoh. Apakah kita tidak? Mungkin kita juga seperti itu. Seperti itu. Bisa tersandra karena sesuatu yang dia dibiasakan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 81 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Bukan demikian. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi karena itu tadi dipelihara tadi, diliputi dosa terus menerus dan tidak bisa tidak bisa menolak. Jadi ketika seseorang itu memelihara dosa dan tidak segera bertobat, maka akibatnya adalah derajatnya jatuh, baik di depan manusia mau apalagi di depan Allah. Derajatnya jatuh di depan Allah itu kalau tidak terampuni berarti masuk neraka dan khalidun, salawasi. Jatuh di hadapan manusia ya tadi itu dijulek-julek wis teploki raine diteplok karo kotoran ya wis gak wani nolak gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya pembatas antara hamba dengan Allah. Jadi kalau itu sudah diliputi dosa itu ada pembatas. Jadi orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu juga berdoa itu ya gak kandang dikabulne gitu. Kandang dikabulne. Jadi ya karena terlalu banyaknya dosa gitu. Sehingga hatinya menjadi keras karena sudah dilakukan terus-menerus dan jangka waktu yang lama. Kemudian tidak peka terhadap petunjuk. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Quran itu seperti
tidak melihat dan tidak mendengar. Itu di ayat berikutnya yang tadi itu ayat 72, masih di surat yang sama, surat Al-Furqan, di ayat berikutnya wa idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Jadi ciri dari hamba yang maha ciri dari hamba yang maha rahman itu adalah kalau dibacakan ayat-ayat Allah, itu dia menanggapinya tidak seperti orang yang buta dan tuli. Kaya ora tahu moco, kaya ora tahu krungu. Dadi ya wis dilanggar wis sak penake dhewe. Kaya ora tahu di. Makanya orang yang selalu diliputi dosa itu hatinya keras, terus tidak peka terhadap petunjuk Allah. Itu. Kemudian berakibat negatif baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam surat Al-A'raf ayat 94, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharraun. Kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya yaitu kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Jadi menunggu diberi peringatan, menunggu diberi azab. Nah, seperti orang yang mengumpulkan dana selama 12 tahun sebesar 920 miliar, ya, emas 51 kilogram ditumpuk terus, itu sebenarnya sudah sering dapat peringatan, tapi enggak digubris, hatinya keras itu, enggak direken. Maka ya secara terpaksa ya harus diberi peringatan yang lebih keras, ditunjukkan ke khalayak umum sehingga menjadi pembicaraan dan kemudian harus diproses. Cuma enggak tahu yang proses kira-kira tergiur dengan yang 920 apa enggak gitu. Nek sing proses tergiur karo iku ya bagi-bagi wae lah gitu. Berikutnya Bapak Ibu, memang kita itu kan setiap saat itu selalu digoda oleh setan dari berbagai arah yang mungkin kadang-kadang kita tidak menyadari. Nek dai ya teko daine, nek teko bacaane enak, teko bacaane sing enak itu. Nek orang itu menjadi penceramah yang tenar dari ketenarannya, godanya dari situ. Akhirnya sampai muncul rasa bangga diri, membanggakan diri. Terus akhirnya dimintai banyak yang minta pengajiannya sampai jadwalnya itu loh, gak kok berturu wisan, kabeh. Sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan itu sudah penuh. Itu sampai seperti itu. Lah itu jangan dikira ndak ada godaannya. Godaannya siji mungkin karena dibutuhkan orang banyak, ada merasa meningkat posisinya. Yang muncul apa kira-kira? Ria, sombong. Terus kira-kira akibat negatif apa yang lain yang tidak sesuai dengan yang disampaikan? Karena kesibukannya itu. Sholat cepet-cepetan. Biasanya sholat tahajud karena berangkat itu sudah setelah zuhur, terus nyampe di tempat itu bareng isya, terus memberi ceramah sampai jam 12, terus perjalanan pulang nyampe di rumah jam 3 wis ngantuk, arep sholat tahajud seperti yang diceramahkan itu sudah terganggu. Itu bisa jadi itu dari situ. Secara finansial banyak, tapi seperti yang dia anjurkan, termasuk saya maksud saya, itu ya terganggu dari situ. Dan itu tidak terasa. Bisa jadi teman saya itu dia orangnya pinter. Karena pinternya maka
jadi tim penyusun naskah soal tingkat nasional. Karena jadi tim penyusun naskah soal tingkat nasional, maka dia banyak dibutuhkan di beberapa lembaga. Yang butuhkan tidak hanya di Tuban Bojonegoro, tidak hanya di Jawa, tapi termasuk luar Jawa. Akhirnya ketika dituruti jadwalnya padat. Untungnya dengan petunjuk Allah dia merasakan, lah urip kok sholat jamaah ra tahu. Lagi tekan kono, nanti pesawatnya akan terbang jam sekian, saya belum sholat. Akhirnya cepet-cepetan sholat. Jamak kosor pisan. Terus nyampe di bandara, demikian juga. Nanti sholatnya juga wis gak kok berjamaah. Terus nyampe di tempat pertemuan juga begitu, wis cepet-cepetan. Terus saya duit akeh. Dirasa-rasakan kok yo. Terus kapan lereni kan gitu. Itu dari orang pinter itu juga ada gangguannya. Gitu. Untungnya saya tidak seberapa pinter jadi yo gak tahu nang dindi gitu. Jadi job-jobannya akeh ngono ora berleren. Gitu. Lah itu Bapak Ibu. Lah termasuk artinya apa? Bahwa tidak ada orang yang bisa menjamin sehari itu tidak berbuat dosa. Mungkin dari mata, mungkin dari hidung, mungkin dari telinga, mungkin dari mulut yang sehari itu tidak tahu berapa puluh ribu kata yang keluar dari mulut. Terus dari sekian puluh ribu kata itu berapa yang berdampak positif baik terhadap diri sendiri, keluarga atau orang lain. Kadang-kadang tidak terukur. Terus nanti dari sisi badan, ketika ketemu dengan teman-teman wis lali linak lijo linggalico melok joget-joget wis nyanyi sing kadang-kadang itu artinya juga yo gak patek paham artinya yo wis petoke saweneng dan lain-lain. Itu tidak ada yang bisa menjamin sehari tidak berbuat dosa. Nah, oleh karena itu ada diantaranya dalam hadis itu kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Kecil atau besar, frekuensinya sedikit atau banyak. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah bertaubat. Sebagaimana yang monggo Bu, langsung saja. Wis aja dikonok ning malah ra gelem teko so. Nah, sampai endi iki mau? Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, yaitu waktu ketemu di rumahnya Pak Harun, ada yang masih ingat surat apa, ayat berapa gitu ya? Lali. Tentang apalah gitu. Mosok menghibah. Sing berkaitan karo ayat itu. Setelah berbuat kesalahan itu loh. Minta maaf kepada siapa? Banyak istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilai. Yumatti'kunna mata'an hasanan ila ajalim musamma. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Terusannya apa? Surat Hud ayat 3. Quran surat Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Terus wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Ya itu. Makanya kita setiap saat yaitu dianjurkan untuk selalu memohon ampun dan bertobat. Bertobat itu artinya tidak mengulang kembali gitu ya. Tidak mengulang kembali, kurang 3 menit. Jadi itu Bapak Ibu sekalian,
ketika kita banyak mengingat Allah, itu akan semakin tumbuh petunjuk-petunjuk Allah itu untuk memperbaiki diri kita. Makanya di dalam surat Jum'ah itu kita diingatkan. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, kemudian segera bertabaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Kemudian wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah banyak-banyak supaya kamu bahagia. Tadi pagi itu ada ketika Hasan Al-Basri ditanya oleh muridnya, ada yang ikut akad pagi tadi? Ada? Kau no? Ada. Di antaranya apa tadi? Kalau ditanya apa, jawabannya apa? Ayo, tadi pagi. Ditanya apa, jawabannya apa? Lo kok kabeh podo jawabane, ditakok iki jawabane iku, takok iki jawabane iku. Ayo. Ayo. Apa? Ayo. Hasan Al-Basri ditakoki murite, ditakoki iki jawabane iku. Ditakoki iki jawabane iku balik neh iku neh. Takoki jawab pertanyaan berbeda jawabane iku neh. Astagfirullah, beristighfarlah. Jadi ketika lo gak teko iku lho, Daniel teko ngono ya wis piro wae iku mau sing iso direkam. Iya. Jadi ketika ditanya, Pak Yai, Syekh, ini saya ini menanam padi, kemarin dimangan tikus, saiki dipangan wereng, eling ta ya? Terus jawabannya, terus apa yang kami lakukan? Beristighfarlah. Gitu. Istighfar. Gitu. Ya nek dipancing titik kan metu kan gitu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, dengan banyak mengingat Allah itu kemudian kita petunjuk-petunjuk itu tumbuh gitu loh. Arab maksiut gitu ya. Arab maksiut ngono, lagi maksiut tok urung sampai dilakoni. Urung sampai maksiat gitu. Itu sudah kembali. Lagi maksiut astagfirullahaladzim, rasido maksiat itu. Maksiut rasido neh itu. Gitu. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu yang perlu kita ingat juga bahwa malaikatul maut itu ketika menjemput kita itu kita tidak diberi jadwal. Gitu. Kan tidak ada yang tahu jadwalnya. Paling ya isyarat-isyarat tapi gak sambung gitu aja. Isyarat-isyarat. Jadi kemarin waktu saya masih di Surabaya itu ada orang cerita, waktu di sana apa ya? Sudah di Tuban ya. Ada cerita, Bu, aku tukokno sepeda, setelah lulus itu ya, ingin belikan sepeda. Terus sehari sebelum meninggal itu ganti pesen, Bu, wis gak usah tukokno sepeda, tiwas nganggur. Ibu gak nyambung, besoknya meninggal. Jadi gak nyambung maksudnya. Nah, itu bukan jadwal tapi mungkin isyarat yang belum diketahui. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah secara terus-menerus berupaya untuk selalu dalam pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kegiatannya itu Allah ini membolehkan apa tidak gitu ya. Allah ini meridhoi apa tidak. Karena wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya gitu. Akhirnya kayak opo gitu. Makanya ada hadis man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaat bagi saya sendiri, bagi kita semua dalam rangka memperbaiki kualitas hidup kita supaya di akhir dari hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Nasrun minallah
qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.